ada matahari, kemudian ada sinar matahari, ada cahaya matahari, dan ada panas matahari. Oke. Mana yang mau dimaksud? Mataharinya tetap diam di situ aja, dari dulu ya di situ, nggak pernah mendekati bumi. Dalam bahasa yang mudah awam ya, saya nggak tahu kalau dalam pergerakannya yang rumit dia mendekat ke bumi, nggak tahu. Tapi dalam pandangan awam ya mataharinya tetap di situ. Tapi panasnya sampai ke bumi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang zat, kemudian sifat, kemudian asma, kemudian af'al. Oke. Zatnya matahari, sifatnya menyinari, kan itu sinar. Asmanya cahaya yang bagaimana? Oh, cahaya pelangi itu ya bias dari sinar matahari, cahaya pagi, cahaya apa, cahaya namanya banyak banget. Ya, af'alnya apa? Af'alnya yang sampai bersentuhan dengan kita adalah panasnya. Ya, perilaku matahari, af'al matahari yang sampai kepada kita adalah panasnya. Oke, zatnya tetap di sana apa adanya selama-lamanya. Sifatnya menyinari, namanya cahaya apapun itu namanya, banyak sekali nama-namanya. Af'alnya panas matahari. Keyakinan itu setidaknya dibangun atas sejumlah hal. Ya, pertama, aku tak eling-eling pelajaran lawas itu. Ilmal yakin. Ya. Yakin percaya karena ilmunya. Ya. Yang kedua, ainul yakin. Iman atau percaya atau yakin atas dasar melihat sendiri. Tidak cuma katanya-katanya. Ilmu ini kan katanya-katanya. Ya. Melihat sendiri. Yang kemudian yang ketiga, hakul yakin. Beriman atau yakin atau percaya karena mengalami sendiri. Yang keempat, ikmal yakin. Percaya, yakin, mengimani sesuatu hal karena merasakan sendiri. Ini sekali lagi saya sering mengambil contohnya dari ibu-ibu, karena ibu-ibu itu adalah contoh yang sempurna dalam kehidupan manusia. Ya. Kenapa ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Kan sukanya kalau beli majalah, entah itu Femina, entah itu apa ya, itu kan yang dicari pertama resep ya Bu. Nah, resep diguntingi, dikliping, dikumpulkan resep-resep itu sampai numpuk. Kekayaannya itu ya potongan-potongan resep itu. Nah, nggak tahu kalau sekarang kan sudah bisa download Google mungkin ya. Dulu itu kan dengan cara setia berlangganan, entah itu koran, entah itu majalah Kartini atau Femina, gonting itu. Ini ilmu yakin. Dia yakin betul bahwa nasi goreng yang enak ini ilmunya ini. Ya. Tapi semakin banyak ilmu, sama halnya semakin banyak koleksi clipping resep itu akan semakin membebani hidupmu. Kalau masih ada kalaunya. Nah, ini satu lembar ini Mas, satu lembar, konangan fotonya anakku. Satu lembar ini ya, kalau kita taruh di atas kepala kita, ini mengganggu sudah kehidupan kita. Ya. Apalagi 2 tumpuk, 3 tumpuk, 4 tumpuk. Makanya orang makin pintar kok malah makin bodoh kan? Karena beban hidupnya itu diberati, diboboti oleh ilmunya. Semakin tahu, semakin tidak tahu. Nah, harus naik kelas. Di resep ini disebutkan, oh bawang merah sekian, bawang putih sekian, cabenya sekian, bla 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 sekian. Harus naik kelas kepada ainul yakin. Melihat sendiri. Harus pergi ke pasar. Atau harus buka kulkas. Punya cabai nggak ya? Oh ini cabai. Melihat sendiri. Ya, oh ini bawang. Oh ini bawang putih. Ini bawang merah. Oh ini toge. Oh ini apa? Oh ini beras. Ini apa? Harus melihat sendiri. Jangan hanya dari buku. Jangan hanya dari keilmuannya saja.
textbook saja, teks saja, tapi kehilangan konteks. Ya, harus melihat sendiri. Ibarat kata harus mengumpulkan apa-apa yang menjadi alat kelengkapan dari daftar resep ini. Kumpulkan, taruh di meja, di kitchen Anda. Apa kemudian berikutnya? Hakul yakin, harus mengalami sendiri. Ya, yang namanya bawang yang harus dirajang. Ya, yang namanya cabai harus diapakan. Nanti sampean akan mulai mengalami hal-hal yang tidak tertulis di teks ini. Lagi salahku apa tuh iki? Kok aku ngerajang-rajang bawang kok nangis dhewe iki apa? Ya aku mau kelingan mantan dan enggak ada di resepnya, enggak ada. Iya ya, nggak disebut ini resepnya ya, karena nggak mengalami. Oke. Nah kalau yang tidak mengalami sendiri kan lu lebay lu masak kenapa inget mantan lu? Masak aja masa harus nangis. Siapa yang inget mantan sambil bercucuran air mata padahal gara-gara bawang. Iya kan? Ini sesuatu yang tidak ditulis. Ya. Sesuatu yang tidak ditulis di buku, di ilmu, harus mengalami sendiri. Belum lagi nanti kalau sampean dalam pengalaman itu mengalami insiden-insiden. Oh, seperti waktu teman-temannya Zulaiha baru masak-masak bareng itu ya di dapur Yusuf datang. Ya. Itu kan dirijinya keketadan gitu ya. Dirajang di sini. Ya, itu juga tidak ada di teks itu enggak ada. Kalau sampean baru terus enggak cara Jawa keperang apa ya, kena pisau, keluar darah, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang tidak ditulis di sini. Harus mengalami susah sedihnya, jatuh bangunnya. Itu baru sampean bisa hakul yakin ternyata nasi goreng tidak seenak yang dibayangkan. Oh susah aku kan gitu ya. Tanganku kena pisau, aku bercucuran air mata, gerah sumuknya kayak gini, mending lain kali beli aja lah, udah nggak usah masak. Nah, komentarnya bisa begitu. Atau si anak, Bu, nasi gorengnya enak banget Bu, udah mulai malam ini kita nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah beli yang abang-abang gerobak itu, tiap kali kita pengen nasi goreng, kita pengennya nasi goreng bikinan ibu. Komentarnya bisa macam-macam. Ini ternyata ngikuti resep ini kok keasinan ya. Bikin takaran sendiri sampean. Aku kok pengen lebih pedes ya. Tambahin cabai. Pada akhirnya ilmu itu akan mengikuti pengalamannya. Ya. Dan itu akan menjadikan kita dewasa. Bahwa capaian-capaian tertentu tiap-tiap manusia itu manusiawi saja berbeda-beda. Ya. Lu ayatnya sama. Bunyinya sama, tafsirnya kok bisa beda-beda ya? Loh iya namanya nasi goreng aja beda-beda. Ya, nggak perlu heran, nggak perlu kagetan, biasa aja. Ya. Kita berbeda karena kita sama, sama-sama berbeda. Ya, kita berbeda karena kita sama-sama berbeda. Paham ini, hidupmu tuh enak gitu loh. Santai. Yang sana mau teriak-teriak merasa paling benar, biarin, memang itu begitu kok. Yang sana mau bikin, hiasan dunia. Yang paling penting, jangan pernah engkau terlalu lama menjauh dari dirimu sendiri sampai-sampai engkau tidak sadar bahwa ternyata Allah lebih dekat dari urat lehermu. Itu loh yang lebih menyedihkan ya. Allah itu kan maha memiliki segala sesuatu. Ya. Tapi saya sekarang mau nanya, Allah maha memiliki segala sesuatu itu Allah memiliki apa sebenarnya? Ayo. Kalau sampean mau pakai pemahaman tasawuf yang tingkat menengah saja ya, bahwa segala sesuatu itu sirna kecuali Allah. Ya, segala sesuatu itu meniada atau bahkan tiada dalam makna yang sesungguhnya selain Allah. Tidak ada yang ada selain Allah yang maha ada. Terus Allah itu memiliki apa? Tidak ada yang selain Dia. Ayo, Allah memiliki apa? Allah itu
tidak memiliki apa-apa selain dirinya sendiri. Dan diri sendirinya Allah itu maha segala-galanya. Persoalannya sampean merasa memiliki banyak hal dalam hidupmu, tapi ternyata sampean tidak memiliki dirimu sendiri. Maka kehilangan terbesar adalah kehilangan dirimu sendiri. Kalau dirimu yang hilang, sampean mau lapor kemana? Ke polsek terdekat? Mau dirimu yang hilang? Ayo, dirimu yang hilang. Jangan sampai engkau kehilangan dirimu sendiri. Bolehlah kehilangan yang lain. Segala sesuatu datang dan pergi. Tapi engkau selama-lamanya dengan dirimu sendiri. Teman sejati itu siapa sih? Teman sejati itu kan dirimu sendiri. Kemanapun engkau pergi, ia selalu turut bersamamu. Ya, engkau menangis, ia ikut sedih. Engkau terluka, ia ikut kesakitan. Engkau tidak dimengerti, ia senantiasa memelukmu. Persoalannya kok kamu nggak patio setia pada dirimu sendiri. Engkau terus membantahnya, engkau terus menyangkalnya, engkau terus menjauhinya. Seolah-olah engkau tidak membutuhkannya. Engkau terus-menerus menipu dirimu sendiri. Ya, merasa lebih cantik kalau pakai baju yang mahal. Iki maksudnya piye? Kamu tuh cantik dari sananya. Ya. Jangan mau menipu dirimu sendiri dengan barang-barang tersier yang seolah-olah lebih mahal dari dirimu. Ya. Kamu merasa lebih begini, lebih begitu hanya oleh karena unsur-unsur dari luar dirimu. Engkau tempelkan. Padahal apa yang engkau lekatkan itu nanti pada akhirnya harus engkau tanggalkan. Sedangkan dirimu sendiri terus-menerus dekat pada dirimu sendiri. Ya. Itu. Ini orang Indonesia ini punya kecenderungan selingkuh. Nih saya buka rahasia ya. Ya sama saja lah. Saya sama Abu Marlo ya sama saja. Sampean juga sama. Orang Indonesia tuh punya kecenderungan selingkuh. Kita jujur-jujuran saja. Ya. Loh, maksudnya gimana, Gus? Ini loh, sampean kalau mau ngomong cinta sama pasanganmu selalu mengatakan kata yang sama. Aku mencintaimu apa adanya. Ya, benar nggak? Aku mencintaimu apa adanya. Nanti dulu. Nya adalah kata ganti orang ketiga. Santai aja orang Indonesia kurang ajar ya. Ya. Iya. Aku mencintaimu. Mu itu kata ganti orang kedua, ya. Mu. Iya. Aku mencintaimu apa adanya. Ya jadi jangan menyalahkan pasanganmu kalau dia nggak setia. Memang kamu pun juga begitu. Sama kok. Alam bawah sadar kita mengajak kita mengucapkan bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa kita memilih kata-kata itu. Jadi kita tuh termasuk golongan orang-orang yang kalau berpapasan akan tidak hanya menoleh, tapi putar balik ngoyak. Beda sama orang Barat. Orang berbahasa Inggris. I love you, whatever you are. Ya, bukan I love you, whatever she is atau whatever he is. Kalau kita, karena kita mungkin punya mata ketiga orang-orang kebatinan. Ya, aku mencintaimu apa adanya. Wah ini kurang ajar. Tapi coba mulai besok kita kampanyekan. Kita ngomong kepada pasangan kita masing-masing. Aku mencintaimu apa adamu. Akan terasa aneh ya. Karena kita nggak pernah mendengar itu. Bu atau Dek, aku mencintaimu apa adamu. Tumben. Gitu aja. Biasanya kan apa adanya ya kan. Jadi para peselingkuh itu sebenarnya sudah jujur. Tapi kita tidak menerima itu, kita tidak menyadari itu. By the way, Gus, bahasa Indonesia ya ini ya. Ini
ini kemana-mana, tapi ini luar biasa. Dari awal bicara tentang aplikasi itu menambah memori itu masuk ke dalam ruas-ruas atau ruang-ruang, Iya, iya. apa namanya, pendengaran, penglihatan. Ini tuh aku kayak lagi baca buku Rumi, baca buku Ibnu Arabi yang dipaparkan dengan simpel, tapi ini kena banget gitu, Gus. Itu Hmm. keren. Cuman yang aku highlight itu satu, Gus. Itu tadi pemaparannya top of the top gitu. Oke. Tetapi tadi ada kalimat yang menarik adalah mencurigai pikiran, Gus. Sampean kan bilang Iya. tadi ya, Iya, eh, iya, 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 bilang iya. bahwa gini, aku sebelum kesini mencurigai pikiranku bahwa nanti kalau aku mengulang nanti. Nah, mencurigai pikiran ini kan sesuatu hal yang menjauhkan diri kita sama diri sendiri gitu. Saya sama diri karena Oh, terlalu banyak menjauhi apa namanya mencurigai pikiran. Apa yang bisa dielaborasi dari mencurigai pikiran, Gus? begini. Hmm, hmm, hmm. Itu justru ikhtiar untuk mendekat pada diri sendiri. Oke. Mengapa? Karena kita terlalu sering tidak curiga pada diri kita sendiri dan kita terlalu sering curiga pada orang lain. Hmm, hmm, Ya, sampean ini semuanya, aku yakin punya keahlian yang kurang lebih sama untuk membohongi orang lain. hmm, Ya, tapi sering kali gagal untuk membohongi diri sendiri. Bukan lagi membohongi, tapi mungkin ikhtiar berikutnya adalah menyangkal. Karena membohongi pasti gagal. hmm, Ya, menyangkal, denial, kan gitu. hmm, Kita sering berdoa, ya Allah lindungilah kami dari godaan setan. Seolah-olah semua ini segala sesuatu atas dasar bisikan setan. Nanti dulu, jangan-jangan setannya baru pray atau lepas shift, sedang hmm, tidak kerja. hmm. Ya, semua Lepas tugas diserahkan ya, setan. Loh, lepas piket. lepas piket di salah lain. Ya, itu gimana nggak dendam anak cucu setan sama sampean? Hmm, Ya, hmm, loh setan aja sifat mas. Ada yang pagi, hmm, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. hmm, Kalau dia baru asik nongkrong di kuburan, ya ini lepas dinas, asik nongkrong di kuburan, kumpul sama anak istrinya. Sampean lewat kuburan takut, kemudian sampean a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Jare setan itu, loh, apa salahku? Jampet, aku lagi pray kok, lagi kumpul ambek keluargaku. Oh terkutuk apa ini ya? Iya kan? Baru lepas dinas, baru ganti lepas shift. baru Kok, lepas itu kok disalahin lagi ya. disalahin sampai pakai ngadu-ngadu ke Tuhan segala. Ini kan dia marah itu. Di tenono kan ngeliat pas aku dinas tak oyak kon tak kejar kamu. Beda sama Hmm, orang-orang beriman yang tidak hmm, gampang menyalahkan. hmm, Lewat hmm, kuburan sama takutnya, tapi sikapnya berbeda. Dia akan hmm, melambaikan tangan sambil salam, salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. hmm, Keluarga setan seneng. Loh, api arek iki. Beda karo lain-lainnya ya, beda sama lain-lainnya. hmm, Sudah jelas setan kok didoakan. hmm, Wah, khusus arek itu jangan digoda ya. Dia bahkan kepada yang tidak tampak pun mendoakan. Pilih di sampean. Gampang mengadu pada Tuhan atau mendoakan. hmm, hmm, Saya sama takutnya dengan sampean lewat kuburan. Tapi saya nggak mudah ta'awud. Apa-apa kok ta'awud, kayak nggak punya pegangan aja. Ya. hmm, hmm. Apa-apa kok ngadu ke Tuhan, nanti dulu. Siapa tahu masih ada yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri. Ya. Diajari oleh Kanjeng Nabi, diajari. Nah. Jadi kalau ketemu tempat menakutkan, jawab. Saya lambai-lambai tangan ke kamera gitu sambil Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Al-Fatihah. Seneng itu dikasih Fatihah sampai nggak diganggu. Gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Nah, kita terlalu sering mencurigai kurang lebih setan aja. Tapi kita tidak mau mencurigai diri sendiri. Seolah-olah semua kesalahan atas dasar bisikan setan. Jangan-jangan atas dasar desiran syahwat nafsumu sendiri. Hmm. Iya. Setan tuh cara kerjanya bagaimana sih? Ayo. Setan tuh cara bekerjanya berbisik. Yuwaswisu fi sudurin nas. Berbisik ke dada manusia. Di lapisan sudur. Karena lapisannya banyak. Ada sudur, ada fu'at, ada kolab. Ya. Dan seterusnya. Di lapisan sudur. Berbisik. Maka jangan heran. Bulan Ramadan. Katanya kok setan itu diborgol. Kok masih banyak keburukan, kejahatan, kemaksiatan.
Persoalannya sampean aja yang membaca teks hadis itu dengan cara yang bodoh. Mohon maaf. Kenapa? Loh, buat setan tuh nggak persoalan mau diborgol. Lah cangkemnya gak diplester loh. Oke. Cangkemnya gak diplester ya. Masih bisa visu turinas tuh ya. Karena cara bekerjanya dengan berbisik. Iya, karena cara kerjanya berbisik bukan pakai tangan ya itu. Pakai cangkem. Lu Kanjeng Nabi itu ketika bersabda pinter. Pada bulan Ramadan setan-setan diborgol. Pinter. Seolah-olah sudah memenjarakan setan. Setan dia bilang, matur nuwun Kanjeng Nabi kan gitu. Cangkemnya nggak diplester ya. Itu nggak usah diborgol, kalau cangkemnya diplester nggak bisa berbisik. Bener. Itu loh. Mengenal masing-masing ciptaan Allah dan alat kelengkapannya ya. Jangan-jangan karena nafsumu sendiri. Nah, setan wilayah kerjanya dada. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu wilayah kerjanya kepala. Ini yang penting ya. Mencurigai pikiran. Kenapa? Karena serangannya ke kepala. Segala sesuatu peristiwa indrawi itu menimbulkan nafsu. Ya. Sampean nyawang gorengan Mas yo mari mangan sego goreng. Waduh, enak ya Ki. Ini kena nafsu. Segala sesuatu peristiwa indrawi menimbulkan nafsu. Ya. Maka serangan nafsu itu pada kepala yang di dalamnya terkandung pikiran. Sampean mendengar ocehan tetangga, gibahnya atau pujian pada dirimu sendiri, nafsunya keluar. Sampean mengendus aroma wangi tubuh, nafsunya keluar. Sampean mencicip sesuatu, nafsunya keluar. Sampean bersentuhan ini alat peraba, nafsunya keluar. Ini semuanya dikontrol oleh pikiran. Maka nafsu menyerangnya kepala. Lah ini kalau nyangkut di sini kok kepala itu dikuasai oleh nafsu, turun ke hati langsung dimakan sama setan. Ya. Oke. Tinggal butuh sedikit tiupan yuwaswisu saja. Kalau ini tidak sampai gitu turun, ya. Kalau ini tidak sampai turun, diselesaikan di sini kemudian ditolak keluar, maka ini akan tetap berisi hanya Allah dan Rasulullah. Oke. Persoalannya kamu sukanya main hati sih, apa-apa sedikit-sedikit baper, bawa perasaan, semuanya dimasukin hati. Ya. Padahal mungkin cukup dimasukkan ke perasaan dan kemudian diterima secukupnya, ditolak-tolak gitu. Dibuang-buang. Ya. Oke. Maka menjernihkan pikiran selalu lebih awal daripada menjernihkan perasaan. Ya. Tafakur itu saya maknai sebagai bukan hanya kegiatan berpikir. Ya. Tafakur bahkan justru kegiatan menyingkirkan pikiran. Menyingkirkan pikiran, oke. Kok bisa Gus? Lo sampean kakean pikiran, kebanyakan pikiran, apa-apa dipikirkan kayak kurang pikiran aja. Nah, untung sampean gak stroke. Semua kok dipikirkan kayak kurang pikiran aja. Sudahlah gitu loh. Sudah ada panitianya, sudah ada yang ngatur. Sudahlah, jangan semua dimasukkan pikiran, nanti terlalu berat. Tafakur adalah kegiatan menyingkirkan pikiran. Mengapa? Karena terlalu banyak yang kita pikirkan sampai menumpuk. Ya, ini disingkirkan. Singkirkan. Semakin mendalam sampai bertafakur, semakin mendalam pula pikiran yang disingkirkan. Sampai kemudian pikiran paling mendasar disingkirkan dan tersingkaplah. Ternyata tumpukan pikiran itu menutupi kemurnian. Ya, ini berhasil dilakukan oleh para pejuang dalam makna yang bagaimanapun. Ya, contoh yang paling mudah berhasil dilakukan oleh para guru. Guru ini pendidik yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa. Mengapa? Karena beliau ini berhasil menjaga kemurniannya. Kalau pakai pikiran nggak situ jadi guru, Mas.
Ngawur gajine piro? Wah, ditumpuk. Wah, gajiku segini, mate aku. Oh, mari ngono dijaki rabi karo pacarku, minta nikah. Waduh, tambahi segini. Nanti angsuran rumah bagaimana? Nanti kalau butuh motor bagaimana? Nanti kalau punya anak 1 bagaimana? Anak 2 bagaimana? Mulai imunisasi, mulai TK. Wah, ini aduh. Kak Sido dadi guru, dadi pegawai bank dia. Untungnya berhasil menyingkirkan pikiran sehingga yang tampak adalah kemurnian. Dan di dalam kemurnianlah bersemayam kemuliaan. Nah, kemuliaan inilah cahaya yang luar biasa keberkahannya. Sehingga mencukupi. Aneh. Gajinya cuma berapa ratus ribu tapi berani nikah. Gajinya cuma berapa ratus ribu berani punya anak. Gajinya cuma berapa ratus ribu bisa punya rumah. Bisa punya motor, anaknya sekolah semua, jadi anak-anak baik semua, anak semua. Ini dari mana kalau bukan dari keberkahan, dari kemuliaan, dari kemurnian? Kita harus sering mencurigai pikiran kita sendiri. Waduh, uang tinggal 10.000, bisa apa aku? Ngawur sampean. Sampean memang bayar tadi menungso. Nah, seolah-olah kalau nggak pegang uang, kita nggak bisa apa-apa. Curigai pikiranmu. Saya mau tanya kepada sampean semua, baik yang junior maupun senior sebagai manusia. Sampean ketika memulai karir sebagai manusia, modal berapa? Modal berapa? Nggak ada modalnya. Nggak ada yang modal. Sampean hidup dari detik pertama langsung bati, langsung untung. Ya, hidupmu dari detik pertama itu langsung untung. Bagaimana bisa engkau merasa dirimu rugi? Terus kamu mulai hitung-hitungan. Sampai diejek berkali-kali oleh Allah. Fabi ayyala'i rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sejak mulai langsung bati, langsung untung kok. Sejak mulai langsung dapat nafas. Sejak mulai langsung dapat air susu ibu. Sejak mulai langsung dapat pelukan kasih sayang. Sejak mulai langsung dapat harta yang paling berharga adalah keluarga. Dapat semua lo, langsung untung lo. Rugi dari mananya? Sekarang sampean setelah dewasa, katanya dewasa. Lo kok malah sering, waduh, uang 1 juta, kalau dikurangi untuk ngasih saudara 500.000, masih harus bayar ini 300, masih harus ini begini, wah, nggak cukup. Ini kan aneh sampean. Aneh sampean. Seolah-olah hidup itu harus ngongkos. Hidup itu tinggal untungnya. Nggak ada ruginya sama sekali. Ini tadi sebelum mulai, ada drama kecil contohnya ya. Antara saya dengan teman saya, apa saudara saya. Ya. Namanya Tommy. Ya. Tommy ini butuh uang 10 juta. Gus, saya pinjam uang 10 juta, Gus. Oh iya, Tom. Tapi kalau 10 juta nggak ada. Yang ada berapa, Gus? Yang ada 6 juta. Oh iya, Gus, nggak apa-apa. Saya serahkan 6 juta. Ke Tommy. Tommy terima. Terus Tommy bilang, berarti kurang 4 juta ya, Gus? Iya, Tom. Adanya 6 juta itu. Maaf ya. Ya nggak apa-apa, Gus. Yang penting nanti kekurangan 4 juta itu disaur, dilunasi. Loh, kok aku mau jadi utang nih? Aku ngutangi kamu kok malah aku jadi utang. Loh lah iya. Saya kan pinjam 10 juta. Iya. Terus saya kan terimanya 6 juta. Iya. Kan kurang 4 juta, Gus. Kan utang itu 4 juta. Ya piye to Tommy kita? Ulangi. Ya udah ulangi lagi. Gus, saya pinjam uang 10 juta. Oh iya, adanya 6 juta ya, Tom. Iya, sudah terima. 6 juta. Kurang 4 juta ya, Gus. Jancok kok bisa aku utang yo? Piye maksudnya kan gitu? Tapi kan kamu utang 6 juta, Tom. Nah, kan aku sudah nyerahin 6 juta. Berarti kan kamu utang 6 juta. Ya sudah 6 juta ini saya kembalikan ya, Gus. Sah ya, lunas ya? Ya lunas. Berarti Gusnya masih utang 4 juta ya? Kan Muhammad. Lah iya, Muhammad kan? Dunia tuh begitu. Utang 10 juta. Saya cuma punya 6 juta. Saya kasih 6 juta. Kata si Tommy,
Saya terimanya 6 juta, kurang 4 juta ya Gus. Lebih ya toh. Ya berarti Gusnya utang 4 juta. Loh kamu utangnya 6 juta. Ya enggak apa-apa sudah. Utangnya 6 juta saya lunasi ya. Ini Gus. Ya sudah lunas. Gusnya masih utang 4 juta ya. Ini matematika yang rumit dalam kehidupan. Ya. Kalau kita bertahan pada angka-angka saja dan tidak mulai menikmati keajaibannya. Keajaiban angka itu seperti apa? Ya seperti yang pernah disampaikan oleh guru kita. Janganlah berdebat tentang 10 itu dihasilkan dari 5 tambah 5. Jangan. 5 kali 2 juga bisa. 3 tambah 7 juga bisa. 11 kurang 1 juga bisa. Jadi banyak jalan untuk menempuh tujuan sampai kepada angka 10 itu. Ya, hidup ini terlalu indah untuk diratapi dengan kesedihan. Ya. Jadi kita hadapi saja. Nah, setan menyerangnya dada, nafsu menyerangnya kepala. Sampai-sampai saking takutnya saya terhadap diri saya sendiri, dan harus menerus saya asah supaya semakin tajam, harus terus-menerus saya curigai pikiran saya. Saya termasuk orang yang tidak berani, insya Allah seumur hidup saya, mengaku pernah dijumpai Rasulullah dalam mimpi. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan, kalau engkau bermimpi berjumpa dengan aku, maka niscaya itu adalah aku. Karena setan tidak mampu menyerupaiku. Okay? Hati-hati. Di sini Rasulullah hanya menyatakan setan tidak mampu menyerupaiku. Tidak yang lain. Saya lebih khawatir kepada angan-angan saya sendiri. Yang mungkin terlalu mencintainya, merindukannya, mengharap perjumpaan dengannya. Kemudian angan-angan saya itu membentuk entitas rupa tertentu yang saya sangka itu adalah Rasulullah. Ya, saya memilih untuk diam dan tidak mengatakan apa-apa tentang perjumpaan dengan Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena saya merasa belum selesai dalam terus-menerus mencurigai pikiran saya. Oke. Itu Mas. Itu luar biasa banget Gus, dan itu ada kaitannya sama tadi dikatakan Gus Chan mengatakan bahwa semakin ilmunya berat gitu ya, semakin ya itu tadi semakin banyak tahu banyak nggak tahu gitu. Nah, apa kaitan orang berilmu dan orang berakal sementara Quran mengatakan ulil albab Gus itu adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal. Nah, gimana nih? Karena kan kalau kita sekarang melihat belajar itu kepada orang yang berilmu, tetapi katakanlah orang berilmu ini justru juga balik lagi ke tafsir tadi Gus. Perbedaan tafsir jadi berantem, perbedaan tafsir jadi saling serang. Nah, gimana menurut Ya. Saya mau bertanya dulu kepada teman-teman, terutama yang Muslim atau ya kepada siapapun yang percaya kepada kenabian Muhammad SAW. Ya. Sampean percaya atau tidak, atau bahkan sampean sepakat atau tidak, bahwa Muhammad adalah manusia paripurna yang paling cerdas sealam semesta. Percaya nggih? Nah, karena sampean percaya bahwa Muhammad itu manusia paling paripurna, paling cerdas, paling hebat di alam semesta, itu kira-kira masuk akal sampean atau tidak kalau beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Nggak mungkin. Oh, tidak bisanya hanya butuh beberapa detik buat beliau belajar dan menguasainya. Beberapa detik. Hakul yakin saya. Tidak bisanya membaca dan menulis, Muhammad itu manusia paripurna yang paling hebat. Hanya butuh beberapa detik untuk bisa membaca dan menulis. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya tentang bagaimana tetap menjaga keumian. Ini yang susah, Mas. Ya, sampeyan ketambahan sak tetes wis tambah kemaki. Ya. Sampean ketambahan rong tetes tambah kemaki maneh. Rasulullah tidak. Rasulullah manajemen buka tutup sumbatan tadi pinter banget.
Ya, beliau menjaga dirinya tetap ummi. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran dibutuhkan seorang nabi dan rasul yang ummi, yang tidak akan menodai kesucian dan kemurnian itu dengan kemampuannya membaca dan menulis. Oke. Tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa ini ayat rekayasa Muhammad. Mengapa? Karena Muhammad menjaga keummiannya, tetap tidak bisaannya membaca dan menulis. Ini butuh pengorbanan luar biasa. Sampean ketambahan sidik tambah mayat, tambah kemaki. Ya, Muhammad enggak. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Muhammad, bilang ke orang-orang, kamu ini, aku ini manusia biasa. Yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang betapa sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Manusia biasanya ini ditaruh di depan di ayat itu. Iya, maka menjaga kemanusia biasaanmu itu sungguh ikhtiar yang luar biasa. Oh, tambah hafalan titik hati wis tangan udeng-udeng wis. Tambah sithik nganggo jubah wis. Ya. Tambah sithik wis nyekel tasbih di mana-mana sudah. Susah untuk tetap kayak Chandra Malik itu tetap wis ngene ae lah. Gelem ngene gak gelem ya wis mau gini ya kalau enggak mau ya sudah. Itu kan susah. Oke. Itu kan susah. Nah ini Mas, ini kaitan antara ilmu dan akal di situ. Ya. Ilmu yang membuat kamu semakin berakal atau akal yang membuatmu semakin berilmu? Yang mana? Apakah jika akalmu tidak mendapatkan ilmu kemudian engkau tidak berakal? Apakah jika ilmu tidak bertemu akal kemudian tidak berilmu? Nanti dulu. Al ilmu nurun, kata Rasulullah. Ilmu itu cahaya. Maka sifatnya cahaya itu menerangi dan menerangkan. Bukan menggelapi dan menggelapkan. Coba saya tanya, ini kita sudah berapa menit aku ngobrol, sampean kira-kira mendapatkan yang mana? Mendapatkan yang menerangi dan menerangkan, atau mendapatkan yang menggelapi dan menggelapkan? Apakah saya mengajak sampean berbuat gelap? Itu yang menghina Kanjeng Nabi, penggal kepalanya, apa begitu? Ya. Itu yang sikat. Itu enggak kan? Enggak. Saya bilang, yang sejauh-jauhnya jauh itu loh, Allah lebih dekat dari urat lehernya. Ya. Ini justru marahnya lumayan jauh ya Gus ya. Ini kan menerangi, menerangkan. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sifatnya cahaya menerangi, menerangkan. Bukan menggelapi, bukan pula menggelapkan. Maka sesuatu yang mensifati sifat ilmu sebagai cahaya, itu akan terpancar sampai kepada pancaran cahaya wajahnya. Ya. Wajahnya tuh masih tangi turu bangun tidur ya cepat ngumpul nyawanya, senyum lagi ya, kemudian bisa ngobrol connect, omongannya enak, banyak ketawanya, banyak senyumnya. Ilmu agama tidak lagi terasa sedemikian beratnya. Semua orang boleh masuk surga, yang nggak ngebolehin itu siapa? Wong yang punya Allah, bukan sampean ya. Ya, semua orang sebisa mungkin kita ajak jangan sampai masuk neraka ya. Kan gitu harusnya. Bukan malah mendorong-dorong orang lain biar masuk neraka, surga dipek dewe. Ini gimana maksudnya? Mau sampean panitia atau gimana? Atau orang dalam ya Gus ya? Sampean kenal orang dalam dah. Kan gitu. Tapi Gus, ini koma dulu sedikit Gus, ya. Ini kan juga sorry to say gitu. Ketika kita berbicara atau ada yang berbicara di mimbar lah dengan kapasitas sebagai ahli agama dan seterusnya, ini di masyarakat kita masih ada yang begitu. Gimana tanggapan sampean Gus? Iya. Karena memiliki banyak ilmu, banyak latar belakang yang menguatkan keilmuan, itu satu hal. Kemudian penguasaan diri ketika megang mic itu hal lain. Gitu loh. Setebal-tebalnya ilmu itu satu hal. Kemampuan untuk menguasai diri di depan mimbar itu hal lain. Oke. Sampean nyekel setrum aja kesetrum Mas. Kan gitu.
Akan ada sistem-sistem yang sudah tersistem dengan baik pada setiap hal. Mikrofon itu alat pelantang suara. Maka apa yang terjadi? Siapa yang mendekati mikrofon akan lantang suaranya. Jangan heran, gitu. Maka kemudian persoalan berikutnya, siapa menguasai apa atau apa menguasai siapa? Apakah si fulan itu yang berhasil menguasai mikrofon atau mikrofon itu yang berhasil menguasai si fulan? Oke. Wah, pegang mikrofon udah lupa diri. Lupa diri dia. Kafir. Waduh, jangan gitu udah. Karena nggak kuat pegang mikrofon, persoalan cuma masalah kejiwaan itu. Jadi alih-alih dia harus diperiksa oleh lembaga hukum, mungkin yang dibutuhkan adalah pendekatan psikiatri, pendekatan psikologi. Karena ini tentang penguasaan, ya. Sedang dikuasai oleh sihir dari mikrofon, sedang dikuasai oleh sihir dari kamera, sedang dikuasai oleh sihir lighting. Manusia itu berubah semuanya depan kamera. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu lagi ya. Ibu-ibu kan luar biasa. Kalau lagi selfie gini kan bisa miring semua kepalanya kan itu ya. Nggak tahu gimana, siapa kok bisa sepakat begitu. Senyumnya bisa sama kurang lebih. Kok bisa ya kan gitu. Ini sihir kamera kan gitu. Kita sedang berhadapan dengan tipu daya dunia. Tinggal siapa yang tertipu. Tinggal siapa yang tidak berdaya kan gitu. Maka penguasaan suatu ilmu adalah satu hal, penguasaan terhadap alat-alat penyampai ilmu itu adalah hal lain. Oleh karena itu saya sangat menghormati pilihan-pilihan dari siapapun itu. Ada yang merasa tidak perlu mendekat-dekati sosial media, tidak perlu mendekati media, dia hanya menjalankan fungsinya di tempat-tempatnya sendiri, ya entah itu di bilik-bilik pesantren atau itu di tempat-tempat pengajaran yang lain, tidak mau terekspos. Itu pilihan. Ada yang memilih untuk berjuang paling depan, ya, kemudian berhadapan dengan kamera, dengan mikrofon, dengan publikasi, itu juga pilihan. Tapi masing-masing selalu disertai dengan konsekuensi. Nah, ini sesuatu yang mendewasakan kita. Segala sesuatu pilihan disertai konsekuensi. Pilihan apapun. Bahkan ketika sampean memilih untuk tidak memilih. Itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Oke, Gus. Itulah menariknya. Menarik. Gak bosan lah sampean dengerin saya. Ini pertanyaanku masih banyak sebenarnya, Gus, tapi karena tadi udah ada kode buat reguler, ya udah aku simpen dulu pertanyaan berikutnya karena saya rasa kita akan diskusi sama teman-teman semua, Gus. Ini tadi topiknya luar biasa banget ya, kita banyak sekali insight, dan kalau kita melihat tadi aja tentang cara sudut batas dan jarak itu belum detail tentang pembahasan itu, tetapi malam hari ini saya rasa kita mempunyai sudut pandang minimal yang berbeda gitu, supaya kita tidak hanya melihat dari satu sudut, kita sudah mulai waspada terhadap jaraknya, kita juga sudah melihat bagaimana batasannya, dan tadi yang paling luar biasa menjadi satu pengingat untuk kita adalah jangan terlalu cepat untuk menilai ke sana, karena kenapa? Kita terbatas dengan pandangan gitu. Nah, itu menarik sekali. Nah, oke, ini udah ada yang raise hand, Gus Chan, kita akan diskusi sama Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Ya, tadi bicara soal hijab dan saya ingin mengajukan pertanyaan kalau diizinkan. Silakan, Mas. Ya, jadi kita disarankan untuk berjemur sinar matahari demi membunuh virus ya. Jadi rupanya menurut penelitian ilmu kesehatan yang dibutuhkan dari sinar mataharinya untuk membunuh virus itu adalah cahaya ultraviolet yang ada di sinar matahari itu. Jadi pada intinya cahaya ultraviolet itu harus terkena badan tanpa halangan. Jadi kalau misalkan kayak kaca atau baju lengan panjang tertutup, hijab itu termasuk dianggap sebagai halangan. Jadi kalau misalkan kita dalam ruangan berada di samping kaca jendela dengan harapan kena sinar matahari yang lewat kaca jendela itu ya, itu kena sinarnya tapi tidak dapat ultravioletnya karena terhalang kaca. Begitu juga kalau pakai baju lengan panjang atau hijab. Jadi yang efektif itu dalam penelitian ilmu kesehatan adalah untuk menangkap sinar ultraviolet adalah berjemur di tempat terbuka sambil berbusana minim. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah
apakah kita perlu menelaah kembali pemahaman tentang hijab demi memanfaatkan ultraviolet yang ada di sinar matahari ini? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ini maknanya, pertanyaannya luas banget nih. Bisa makna dengan hijab yang fisik maupun non fisik gitu ya, kira-kira ya Mas Aryo ya. Silakan boleh langsung direspon, Gus. Ya. Matahari. Ya. Matahari ini entitas, ya. Yang jangan hanya berhenti melihat mataharinya saja. Ada matahari, kemudian ada sinar matahari, ada cahaya matahari, dan ada panas matahari. Mana yang mau dimaksud? Mataharinya tetap diam di situ aja, dari dulu ya di situ, nggak pernah mendekati bumi. Dalam bahasa yang mudah awam ya, saya nggak tahu kalau dalam pergerakannya yang rumit dia mendekat ke bumi, nggak tahu. Tapi dalam pandangan awam ya mataharinya tetap di situ. Tapi panasnya sampai ke bumi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang zat, kemudian sifat, kemudian asma, kemudian af'al. Zatnya matahari, sifatnya menyinari, kan itu sinar. Asmanya cahaya yang bagaimana? Oh, cahaya pelangi itu ya bias dari sinar matahari, cahaya pagi, cahaya apa, cahaya namanya banyak banget. Ya, af'alnya apa? Af'alnya yang sampai bersentuhan dengan kita adalah panasnya. Ya, perilaku matahari, af'al matahari yang sampai kepada kita adalah panasnya. Oke? Zatnya tetap di sana apa adanya selama-lamanya. Sifatnya menyinari, namanya cahaya apapun itu namanya, banyak sekali nama-namanya. Af'alnya panas matahari. Nah, ultraviolet ini berada di wilayah mananya? Apakah di zat, apakah sifat, apakah asma, apakah af'al? Nah, kita perlu belajar itu. Contohnya baru tentang api. Unsur api setidaknya ada 4 unsur. Angin, air, api, tanah. Api anggaplah diwakili oleh matahari. Air, zatnya air. Ada yang tahu sifatnya air? Selalu turun ke tempat yang rendah. Itu af'al, dia bergerak turun. Oke. Perilaku itu salah satu di antara perilakunya. Ya, zatnya air, sifatnya cair. Ya, sifatnya cair. Asmanya, nama-namanya, macam-macam. Ini komplit saya. Air kopi, air teh, ya, air putih karena nggak disediakan sama panitianya Abu Marlo, saya sediakan sendiri. Nah, ada air mata, ada air hujan, air sungai, air laut, asmanya ada 99 lebih. Oke. Zatnya air, sifatnya cair, asmanya banyak banget. Af'alnya apa? Af'alnya air itu apa? Perilaku dasarnya air itu apa? Perilaku dasarnya air adalah membasahi. Air membasahi segala sesuatu, bahkan termasuk dirinya sendiri. Ya. Air itu basah nggak? Ya. Air basah, siapa yang membasahi? Dirinya sendiri. Nah, seringkali engkau sangka engkau telah menyentuh airnya, padahal engkau baru menyentuh basahnya. Waduh, jauh, perjalanan spiritualnya masih jauh. Ya, baru nyentuh af'al, pikirnya sudah menyentuh zatnya ya. Oke Gus. Engkau sangka engkau telah menyentuh airnya, padahal engkau baru menyentuh basahnya. Nah, bicara lagi soal pertanyaan tadi, zat ultraviolet itu tadi, ini kan juga seperti halnya hubungan antara zat, sifat, asma, atau af'al. Ini di wilayah mana? Apakah itu dipasok oleh sinarnya, atau dipasok oleh cahayanya, atau dipasok oleh panasnya? Itu yang harus kita ketahui, dan itu tidak cukup hanya dengan perjalanan ilmu pengetahuan.
Ya, perlu juga perjalanan spiritual. Apakah iya untuk mendapatkan cahaya kita harus selalu dalam keadaan terpapar oleh cahaya itu? Mana yang sesungguhnya terjadi? Kita yang mendekati cahaya itu atau cahaya itu yang mendekati kita? Yuk, secepat-cepatnya sampean lari, lebih cepat mana dengan kecepatan cahaya? Iya. Itu baru cahaya, belum Allah tadi ya. Secepat-cepat engkau mendekat, Allah itu sudah lebih dulu dekat, kan gitu. Ya, apakah untuk mendapatkan akses terhadap cahaya kita harus dalam keadaan terpapar oleh cahaya itu? Apakah kita yang harus mendekat pada cahaya itu? Apakah kita yang harus menyediakan diri untuk mendapatkan cahaya itu, atau cahayalah yang menemukan kita? Oke. Mana yang terjadi? Kegelapan yang menemukan cahaya atau cahaya yang menemukan kegelapan? Ya. Itu harus dijawab. Ya, itu harus ditemukan. Kalau kita salah dalam merumuskan, tentu juga salah dalam hasilnya. Ya. Ya cukup segitu aja. Kalau kebanyakan nanti sampean batuk. Oke Gus. Itu maknanya memang spektrumnya luas banget gitu ya Gus ya poinnya ya. Iya. Oke. Nah, kita mau berbicara riset ya, namanya juga riset gitu. Tetapi begitu kita melihat itu aku sama sekali nggak expect Gus Chan akan mengaitkan kepada zat, sifat, asma dan af'al sih. Itu top sih Gus itu. Nah, Itu aku kan sufi. Oh iya lupa. Sufi yang mengaku. Ya. Loh, by the way, di Indonesia ini sampean boleh mengaku apapun, silahkan. Karena tiap pengakuan akan disertai konsekuensinya, akan disertai kode etiknya, akan disertai ikatan tanggung jawabnya. Sampean ngaku jadi penyiar, kalau ketemu mikrofon udah terbata-bata gagap ya bukan penyiar namanya. Gitu. Sampean ngaku dokter, kalau nggak tanda tanganmu nggak payu, resepnya nggak bisa metu, ya bukan dokter sampean. Kalau nggak bisa nyuntik, ya nggak bukan dokter. Ngaku-ngaku dokter kalau nggak bisa nyuntik, nggak keluarin resep, ya bukan dokter. Sampean ngaku insinyur, kalau nggak bisa bikin rancang bangun yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya bukan insinyur. Loh, saya ngaku sufi, ya karena memang saya sufi. Ya, sampean mau ngajak ngobrol 7 hari 7 malam, ya nggak habis-habis materi kesufian. Oke. Karena memang hidup saya. Di Indonesia ini yang tidak mengaku cuma satu, Mas Abu. Koruptor. Koruptor nggak ada yang mengaku. Ya, maling saja mengaku walaupun harus dipukuli. Persoalannya tidak ada yang memukuli koruptor. Oke. Koruptor tuh malah dikasih kamera, dada-dada senyum-senyum. Nggak ngaku dia. Ya. Kalau kata teman saya, Pidi Baik, dia mengatakan, koruptor itu melakukan kesalahan apa? Koruptor itu memang harus korupsi. Namanya aja koruptor. Jadi dia sedang melakukan kebenaran itu. Ya. Ya koruptor harus korupsi. Disebut koruptor karena korupsi. Apa yang salah kan? Kan dia kurang ajar. Konco-koncoku banyak yang edan ya gitu-gitu. Oke. Kapan-kapan Pidi Baik akan bersandingan sama Chandra Malik lah ya, kapan-kapan ya. Oke, seru tuh kayaknya ya. Mantap. Oke Gus, thank you Gus. Ini ada pertanyaan direct message Gus. Ini nggak bisa dibaca ya, ini direct message. Jadi pertanyaannya gini, apakah kebaikan itu jalan dari kesombongan atau kebaikan itu bisa membuat kesombongan? Tuh gimana Gus? Antara kebaikan dan kesombongan, piye Gus? Ya, kebaikan bisa menyebabkan keburukan. Pun sebaliknya, keburukan bisa menyebabkan kebaikan. Sebab ini bukan tentang keburukan atau kebaikan itu sendiri. Ini tentang siapa yang berbuat dan dia berbuat apa. Apakah engkau sangka jika engkau tidak berbuat kebaikan, lantas kebaikan tidak ada? Sombong banget loh. Memang kalau nggak ada lu nggak ada yang nolong. Sorry deh kan gitu. Kebaikan itu ada atau tidak ada Abu Marlo, ada atau tidak ada Chandra Malik, kebaikan ada. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ya.
Keburukan itu ada. Walaupun tidak ada Chandra Malik, aku nggak mau nyebut sampean ya, sampean kan baik. Walaupun tidak ada Chandra Malik, keburukan tetap ada. Ini entitas kemurnian, berdiri sendiri ini, gitu. Nah, tiap-tiap kita sesungguhnya memasukinya, kemudian menggunakan bajunya. Manusia ini peristiwa jatuh dan peristiwa masuk. Ya, Okay. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam. Ini peristiwa masuk. Sampean mau sholat duhur, apa syaratnya sholat duhur? Harus masuk dulu waktunya duhur. Kalau belum masuk waktunya duhur kan nggak boleh. Iya. Nah, sampean mau menyudahi puasa, apa syaratnya? Yo masuk dulu waktu berbuka puasa. Ya. Sampean mau sholat Idul Fitri, yo masuk dulu pada waktunya. Selalu begitu. Sampean pengen punya keturunan, ya harus masuk dulu. Kalau nggak masuk, gimana caranya punya keturunan? Ya. Oke. Sampean mau lulus dari instansi apapun, lembaga pendidikan apapun, ya harus masuk dulu. Semuanya peristiwa masuk. Oke. Jadi kebaikan pun demikian pula. Seseorang yang berbuat baik itu baru saja masuk ke dalam kebaikan. Kemudian dia bergerak mengenakan baju kebesaran kebaikan. Lantas apakah engkau akan mengatakan bahwa engkau yang berbuat baik, engkau yang berbuat kebaikan? Nah, itu yang namanya sombong. Wong sampean cuma pakai baju kok. Itu pakaian itu ada atau enggak ada yang memakai, tetap disebut pakaian, Mas. Nggih ngoten. Nggih, leres nggih? Iya. Pakaian itu ada atau tidak ada yang memakai, tetap disebut pakaian. Sampean kalau sombong yang paripurna dong, gitu. Cangkir itu ada yang memakai atau enggak ada yang memakai, namanya cangkir. Allah itu maha luar biasa, mengajari Adam nama-nama seluruhnya. Artinya apa? Tiap hal yang dinamai itu ada, itu tidak bergantung kepada orang-orang itu. Enggak. Ini disebut korek, ada atau tidak ada yang menyalakan, ya korek. Gitu loh. Oke. Pun kebaikan. Kalau sampean menganggap bahwa kalau tidak ada sampean tidak ada kebaikan, itu terlalu berani. Itu yang disebut sombong. Ya. Satu sama lain kemudian diciptakan oleh Allah berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ya. Untuk kemudian saling bermusyawarah tentang sesuatu hal, mencapai kesepakatan-kesepakatan yang menjadi aturan bersama yang kemudian bisa hidup secara bersama. Oleh karena itu, saya termasuk yang sepakat sesungguhnya ketika pandemi disebutkan, kita nanti toh akan bisa hidup berdampingan kok dengan virus COVID-19. Saya termasuk yang sepakat. Persoalannya itu kan pendapat yang tidak populer. Iya. Ya. Maka tadi kecenderungannya ada pada apa? Pada membunuh, ultraviolet, membunuh, menghabisi. Loh, kalau tugas kerasulan itu untuk menghabisi, habis manusia itu banyak yang tidak beriman. Tugas kerasulan bukan untuk menghabisi satu pun, ini sudah kehidupan yang harus diselamatkan. Nah, mungkin berbeda disiplin ilmu, sehingga kemudian coba sampean perhatikan bersama-sama, sampai detik ini belum ada tata cara Nusantara, yang disepakati bersama untuk menyelesaikan urusan pandemi. Loh, kalau saya jadi presidennya, yo sampai mau mendoakan atau mengamini atau enggak? Jangan saya jadi Chandra Malik aja, Hosumur Sufi. Ya. Kalau saya jadi presidennya, saya akan mengatakan kepada rakyat Indonesia, wahai rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sayangi, terserah sudah sampean mau pakai cara apa, bebas, yang penting sembuh dari COVID-19. Yang standar, mari bersama-sama masker, cuci tangan,
jaga jarak, hindari kerumunan. Itu standar kita sepakati bersama. Selebihnya terserah. Kalau sampean kerokan kok iso mari, yo wis mari ku berarti gitu loh. Oke. Oh, memang nggak ada kan yang kerokan? Yo coba. Siapa tahu kerokan sembuh. Ya, sampean mau minum jamu sembuh ya sembuhlah itu namanya. Sampean mau mengunyah deplokan daun apa sembuhlah itu. Persoalannya kita ini jadi bangsa semakin lama semakin kerdil. Kalau vaksin bukan dari negara lain, kalau obat bukan dari negara lain, kalau nggak lolos dari standar akademis, standar kesehatan, dianggap bukan obat. Seolah-olah segala sesuatu harus ilmiah. Jika sesuatu harus selalu diselesaikan secara ilmiah, apakah tidak ada ruang untuk yang alamiah? Berapa banyak hal persoalan dalam hidup ini yang bisa kita selesaikan dengan cara-cara alamiah, alih-alih ilmiah? Apakah segala sesuatu persoalan harus diselesaikan dengan cara-cara akademis? Betapa banyak persoalan yang bisa kita selesaikan dengan cara-cara non-akademis. Gitu loh. Kalau saya jadi presiden, silakan sampai yang penting sembuh. Wah, itu nanti akan ada gerakan kearifan lokal, Nusantara akan hidup kembali jaya. Yang pakai madu ya sembuh, yang pakai deplokan daun apa ya sembuh, yang pakai air apa ya sembuh. Yang penting sembuh udah gitu loh. Nanti persoalan nanti ada obat yang diakui standar tertentunya itu disebut obat gitu lah ya. Ini disebut herbal atau apa silakan. Yang penting melakukan ikhtiar secara bersama-sama untuk menyembuhkan diri. Persoalannya kan nggak ada itu. Ini harus lolos balai POM, ini harus lolos uji klinis, ini harus lolos ini dan itu dan lain sebagainya. Pakai standar yang harus sama ya. Padahal belum tentu kejadiannya sama. Seperti orang bikin nasi goreng tadi. Ya, secara resep memang begitu, secara buku begitu. Tapi begitu mengalami hakul yakin, ternyata ngerajani bawang tok lo nangis. Nangisnya ngerajani bawang tidak ditulis di buku resep-resep. Gitu lah. Oke, Gus. Ikmal yakin itu sempurnanya keyakinan. Ternyata nasi goreng itu panas ya. Nah, kamu makannya pas panas kan gitu. Nanti kalau pas dingin ya dingin kan gitu. Di buku resep enggak ada itu nasi goreng panas. Ya sampai mari lagi rampung dingin langsung diuntal yo. Beda-beda. Iya. Ada yang menyingkirkan yang gosong, ada yang suka yang gosong ya. Ada yang ini kurang asin tambahi uyah lagi, tambahi garam. Ini kurang pedes tambahi masih ngeletis cabe. Ini ikmal yakinnya akan menjadi berbeda-beda. Padahal dari buku resep yang sama. Pun juga persoalan apapun itu, selesaikan dengan tata cara masing-masing yang merupakan kearifan lokal yang berakar tradisi. Kalau memang menghasilkan kesehatan, kesembuhan, silakan. Daripada hanya semata-mata mempercayai teori yang namanya yang diyakini teori modern, sinar ultraviolet, wah harus begini harus begitu. Loh kita ini dari kecil diajari DD, diajari jemur sama orang tua kita kok. Musim atau nggak musim COVID, kita ini berjemur tiap hari. Cuman persoalannya semakin lama semakin tidak mau berjemur, kan diejek sama Bob Marley. Kamu bilang kamu cinta dengan hujan. Ternyata ketika hujan jatuh, kamu cari payung, kamu berteduh, kan gitu. Siapa di antara kita sekarang yang kapan sampai yang terakhir hujan-hujanan? Saya baru 2 mingguan yang lalu hujan-hujanan saya. Sampai terlalu banyak. Seminggu yang lalu Gus hujan-hujanan Gus. terlalu banyak, sumpah pikirannya. Nanti kalau kehujanan sakit ya batuk-batuk, pilek nggak bisa kerja segala macam. Udah naluri ke anak-anaknya udah hilang. Kok Jakarta sumuk ya? Ini apa Merapi mau meletus ya? Di ruang ber-AC. Loh kita ini loh menjauh-jauh. Perbuatan kita ini kan perbuatan menjauh-jauh. Sehingga harus diingatkan lagi untuk mendekat. Nggak boleh kena kaca, nggak boleh kena. Segala teori yang dibaca tadi loh, nggak ada yang dilakoni mas. Kenapa? Ya karena bangunnya siang. Telat bangun. Iya. Oke Gus. Saya tahu kenapa saya tidak rajin bangun pagi. Saya tahu kenapa saya tidak rajin bangun pagi. Karena saya rajin bangun siang. Oke. Kirain rajin bangun malam, Gus. Boleh tepuk tangan untuk
Chandra Malik luar biasa. Gus, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak Gus di YouTube dan lainnya. Tapi saya rasa paparan-paparan yang disampaikan barusan itu juga mewakili dari semua pertanyaan-pertanyaan yang datang dari YouTube maupun yang ada dari banyak sekali dari direct message yang nyampe gitu ya. Dan itu luar biasa. Terima kasih Gus, malam hari ini sangat-sangat memberikan wawasan, sangat-sangat memberikan pencerahan dan mudah-mudahan kita berubah dari tidak hanya Ainul melihat gitu ya, tetapi kita masuk ke dalam Ikmal tadi Gus. Terakhir Gus, final statement nih. Iya, sampean pasti merasa kurang mendengar paparan saya tadi. Oleh karena itu, tolong didorong terus-menerus Abu Marlo untuk kembali mengundang saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat itu belum pernah. Why so serious? Biasa saja. Belum pernah ada pembicara dialog positif yang final message-nya seindah malam ini Gus, belum pernah ada. Ini cuma milik sampean. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan yang sangat penuh dengan kasih sayang gitu ya, yang udah deh, pokoknya malam hari ini kita sangat dipenuhi dengan, meskipun semuanya dibalut dengan canda, dibalut, emang mungkin dari Chandra itu dari canda harusnya kali ya, cuma ada ini jadi Chandra Malik harusnya sebenarnya ya. Oke, Malik itu kan yang memiliki, yang rajanya gitu, memang rajanya bercanda mungkin ya gitu kira-kira. Oke, nah so teman-teman, ibu dan bapak, terima kasih sekali lagi, dan kita menunggu sekali kehadiran lagi Chandra Malik hadir ke Dialog Positif. Dan yang paling pasti statementnya yang paling menarik adalah, jika segala sesuatu harus ilmiah, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang alamiah? Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.